Sebuah kisah dan sejarah tentang desa yang unik, yang kaya akan pesona di dalamnya. Desa yang terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Desa tersebut bernama Grenggeng. Nama Grenggeng bermula dari wafatnya seorang tokoh yang pertama kali mengembangkan agama Islam di sekitar desa Grenggeng. Tokoh tersebut bernama Syekh Baribin. Singkat cerita, sebelum wafat, Syekh Baribin pernah memberikan sebuah petuah kepada murid-muridnya bahwa apabila terdapat sebuah jasad yang mengeluarkan bau harum, maka jasadnya harus dimakamkan di Gunung Wulan. Saya ini sekarang di Gunung Wulan, tapi besok kalau ada orang mati, itu jisinya atau jasadnya berbau harum, itu matinya orang di mana saja, supaya dimakamkan di Gunung Wulan. Gitu. Itu benar. Pada waktu itu ketika orang ini sudah menjalankan masing-masing tugasnya, benar di daerah Keroyak ini ada orang mati. Itu bau jisinya itu harum. Sampai kedengaran kepada 3 orang muridnya tadi. Kedengaran benar-benar 3 orang itu langsung pergi ke daerah Keroyak. Apa benar ada orang jisinya mati, jisinya orang mati itu berbau harum? Benar. Pada saat Syekh Baribin wafat, murid beliau yaitu Raden Jono dan Raden Joko berembuk bersama para pengikutnya di Gunung Wulan. Bunyi rembukan itu seperti sebuah gremengan atau dalam bahasa Jawa, lebih tepatnya grumenggeng, sehingga terbentuklah kata Grenggeng yang menjadi asal mula penamaan Gunung Grenggeng. Masyhurnya gunung ini membuat suatu desa yang berada di bawahnya diberi nama Desa Grenggeng. Berbicara mengenai Grenggeng, identik dengan hasil tani dan kerajinan anyaman yang berbahan dasar daun pandan dan berhasil menarik perhatian banyak orang. Kerajinan anyaman di Desa Grenggeng banyak menghasilkan produk berupa tas, dompet, tempat tembakau, topi, dan masih banyak lagi. Hasil produk kerajinan ini dapat meningkatkan nilai perekonomian desa dan mampu bersaing di pasaran sekarang. Selain itu, Desa Grenggeng memiliki salah satu tempat wisata yang unik dan menjadi daya tarik bagi pengunjung, yaitu Pasar Perengkali. Hal yang menjadi ciri khas bagi Pasar Perengkali adalah alat transaksi jual belinya yang menggunakan kepingan anyaman yang terbuat dari daun pandan atau lebih dikenal dengan kepeng. Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis. Namun selama pandemi COVID-19, Pasar Perengkali sementara belum dibuka kembali sampai waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, Desa Grenggeng juga memiliki budaya tersendiri yang menjadi identitas budaya Jawa, mulai dari alat musik, tarian, dan sebagainya. Alat musik yang biasa digunakan di Desa Grenggeng yaitu gamelan. Tokoh yang pertama kali mengajarkan kesenian kepada masyarakat Desa Grenggeng, terutama untuk para pemuda, bernama Mbah Supardi. Respon masyarakat Grenggeng pada seneng. Ora mbae-bae sing marahi, mbae-bae sing nuduna, mbae-bae sing kuwe aring nuduh kunci-kuncine nada-nada. Nah, niku omongane sing cetha wela-wela. Selain musik, Desa Grenggeng memiliki seni tari yang biasa dipentaskan, terutama pada acara-acara tertentu, yaitu tarian kuda lumping. Adalah tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda. Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat dari bambu
atau bahan lainnya yang dianyam dan dipotong menyerupai bentuk kuda, dengan dihiasi rambut tiruan dari plastik atau sejenisnya yang digelung atau dikepang. Beberapa penampilan kuda lumping juga menyuguhkan atraksi-atraksi berunsur kekuatan magis. Kesenian tersebut tak lepas dari peran serta kegigihan Mbah Pardi dalam mengembangkan budaya Jawa. Beliau adalah sosok yang memberikan pengaruh baik untuk para pemuda dalam mempertahankan budaya Desa Grenggeng. Pemuda-pemudi Desa Grenggeng Kepadangan kudu kuat, kudu pada giat, men kuat, pada tabah, dadi men tambah, kudu semangat, arepane dadi men pada kuat, pada giat, pada sing semrambah, men rezekine keseniane tambah regeng. Kualitas sumber daya alam Desa Grenggeng dilihat pula dari pertanian organik yang terus dikembangkan oleh penduduk desa. Ide pertanian organik dikembangkan agar terciptanya masyarakat yang mampu mengelola hasil pertanian dengan lebih baik. Dengan memanfaatkan pupuk organik sebagai bahan menyuburkan ladang yang menopang sistem pertanian organik. Dengan adanya pertanian organik, diharapkan mampu meningkatkan nilai perekonomian masyarakat desa. Kita mencoba bagaimana para petani-petani di desa ini bisa mandiri, salah satunya dengan mencanangkan program pertanian organik, pertanian tanpa kimia sintetik. Yang di sana nantinya itu petani akan dipaksa secara mandiri untuk bisa membuat pupuk sendiri, benih sendiri, serta melakukan konsolidasi untuk kemajuan teknologi di dalam penanganan pertanian. Selain terus mengembangkan potensi alam dan budaya yang unggul, Desa Grenggeng terus berusaha mewujudkan visi sebagai desa yang maju. Desa Grenggeng memiliki fasilitas seperti kantor desa sebagai tempat pelayanan masyarakat, sekolah sebagai tempat pendidikan, sekolah voli sebagai wadah anak muda untuk pengembangan potensi, serta badan usaha milik desa sebagai penopang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. BUMDes Mandiri Sakti berdiri pada tahun 2016. BUMDes sendiri adalah badan hukum yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa, yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes Mandiri Sakti Desa Grenggeng ini berawal dari alokasi dana desa dan bantuan dari Desa Berdikari. Untuk di 2021 ini, di masa pengurusan saya, untuk permodalan dari BUMDes Mandiri Sakti Desa Grenggeng ini dialokasikan sebesar 550 juta rupiah dari pemerintah Desa Grenggeng, yang mana itu kami kelola dalam bentuk usaha di perdagangan, di pariwisata, pertanian, bank sampah, dan juga di pengadaan barang dan jasa. BUMDes Mandiri Sakti mengelola Pasar Kemit sebagai wadah untuk masyarakat Desa Grenggeng yang ingin berdagang, sehingga dapat meningkatkan ekonomi Desa Grenggeng. BUMDes Mandiri Sakti yang merupakan salah satu fasilitas Desa Grenggeng masuk dalam peringkat 15 besar yang bersaing dengan 34 provinsi di Indonesia. Menurut presentasenya, Desa Grenggeng merupakan desa terbesar dan terbanyak penduduknya karena memiliki 43 RT dan 10 RW. Bahkan jumlah penduduknya hampir mencapai 7.000 jiwa. Dengan banyaknya jumlah jiwa yang berada di Desa Grenggeng yang berpotensi, sehingga menjadikan desa ini menjadi desa yang terdepan. Terlibat dalam kemajuan desa itu pilihan, tapi menyumbangkan diri, tenaga, waktu untuk desa itu kebutuhan. Maka dengan ada luasnya jumlah penduduk kita dan luas wilayah yang ada, tanpa adanya keterlibatan masyarakat secara maksimal, dorongan untuk bersumbangsih memajukan desanya, maka
kemajuan bagi desa itu hanya sebuah fata morgana. Maka saya berharap besar dengan besarnya jumlah penduduk kita, luasnya wilayah kita, banyaknya lembaga desa yang ada di dalamnya, kemudian itu dikonsolidasikan menjadi sebuah kekuatan, menjadikan sebuah kekuatan bersama untuk bagaimana memajukan desa. Karena sebuah desa tanpa keterlibatan masyarakat, maka kemajuannya pun akan sangat lambat. Itu yang bisa menjadi harapan saya ke depan.